Ya, mungkin pertama karena saya baru berjumpa dengan Bapak Ibu pertama ini hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya ya. Saya sesuai dengan yang tercantum di LMS dan juga di jadwal yang sudah disampaikan oleh pengelola. Saya Sugiman, tugas sehari-hari di Prodi S3 PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Jakarta. Di FITK UIN itu sekarang Bapak Ibu sudah komplit ya, ada S1 PAI, ada S2 PAI, ada S3 PAI, sehingga nanti Bapak Ibu yang belum S2 setelah lulus PPG bisa nanti lanjutkan studi S2 PAI. Yang sudah Amin. selesai S2 PAI bisa lanjut ke S3 PAI. Karena Amin. mahasiswa S3 PAI itu sebagian ada yang guru PAI, artinya guru di sekolah tidak semuanya basicnya adalah akademisi di perguruan tinggi atau dosen di perguruan tinggi. Bahkan ada juga yang peserta PPG tahun 2019 setelah lulus kemudian menempuh S3 karena beliau ketika PPG dulu sudah S2. Mungkin semangat belajarnya itu yang nanti bisa menular ke kita semuanya. Amin. Karena itu untuk selanjutnya sebelum nanti para mahasiswa juga memperkenalkan diri, monggo Bu Nur mungkin bisa menyapa para peserta gitu. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Sholli sholatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Profesor kita, Bapak Profesor Sukiman yang luar biasa, yang alhamdulillah kita ini bersama Prof. Sukiman ini yang kedua untuk saya. Biasanya berganti-ganti dengan Bu Endang, dengan Bu Hanifah, dengan dosen-dosen yang lain. Luar biasa, sungguh mendapatkan banyak ilmu dari beliau yang sangat inspiratif. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Nur Fajriyah, mengajar di SMP Negeri 10. Dari awal pertama kali PPG, saya waktu itu ngajar di sekolah dasar. Tapi para peserta PPG itu dari SMA, SMK, SMP, dan SD yang pernah kita ampuh, TK, dan banyak macam jenjang yang pernah kita lalui bersama Bapak Ibu guru hebat mahasiswa PPG. Nah, hari ini kita sepertinya banyak ya yang dari SMA, SMK, Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Tentu kita artinya sama-sama belajar. Kalau ketemu guru-guru SMA, SMK tentu lebih hebat dari kami ya. Saya hanya guru SMP. Tapi tidak mengapa Bapak Ibu, meskipun saya waktu itu juga guru SD, pernah juga sih membersamai Bapak Ibu pengawas umum SMP SMA di Jawa Timur bersama BBGP Jawa Timur. Nah, untuk itu nanti kita saling sharing, tidak perlu ewoh pekewuh bahasa Jawanya. Kita biasa aja berteman, berkolaborasi, saling berbagi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Mengkaten Prof. Terima kasih Bu Nur Terima Fajriyah. kasih Bu Nur. Nah, Bapak Terima kasih Ibu, banyak, Bu. kita beruntung ya didamping oleh Bu Nur. Bu Nur ini adalah sudah sangat luar biasa pengalamannya dalam memberikan pelatihan-pelatihan pendampingan kepada para guru. Bu Nur dulu ketika bertemu saya masih di SD nggih? Iya Pak, betul. Sekarang naik di SMP. Dan Bapak Ibu guru PA itu prinsipnya di SD, SMP, SMA, SMK itu sama. Kompetensi yang diminta sama dan treatmentnya juga sama, bahkan sampai tingkat jenjang di bawah SD, TK itu sama. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika ikut PPG ini kan tidak dibedakan treatmentnya itu untuk yang PAISD, SMP, SMA, SMK. Termasuk nanti ujian UB, ujian tulisnya itu diuji dengan materi kompetensi dan materi yang sama dan dengan soal yang sama. Sehingga tidak ada nanti UP untuk SD, UP untuk guru PAI, SMP tidak ada. Karena pada dasarnya nanti Bapak Ibu yang ngajar di SD siap-siap juga mengajar dimutasi ke SMP, ke SMA. Yang SMA pun juga bisa juga nanti dipindah ke SD dan seterusnya. Artinya dari sisi
pendidikan profesinya itu memang sama itu ya, SD, SMP, SMA, SMK itu. Bahkan di tingkat TK ketika ada GPAI. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, mungkin tidak perlu Bapak Ibu sendiri-sendiri memperkenalkan, mungkin saya aja yang nanya gitu ya. Dimulai dari Pak Imam Syafi'i. Pak Imam di mana Pak tugasnya Pak, atau dari mana? Baik, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Wabarakatuh. SMA Negeri 4 Balikpapan, Kalimantan Timur, Bapak. Kalimantan Timur ya, berarti dekat dengan calon ibu kota ya. Iya, nyebrang baru ke IKN. Oh, ada lewat apa laut juga itu ya? Ini tapi nggak lama, kira-kira 30 menit nyampe sudah. Oh gitu. Gih. Terima kasih Pak Imam. Terus berikutnya ini Pak Muhammad Firmansyah atau Mas, ini masih muda sekali kelihatannya. Pak, ya izin memperkenalkan diri Prof. Saya Muhammad Firmansyah dari SMA Negeri 2 Morabada di Kukar, Pak, di Kutai mana itu? Kartanegara. Di Kalimantan juga, Kalimantan Oh, Timur. Kalimantan ya. Baik, sudah berapa Di lama Mas? kabupatennya Kutai Kartanegara. Sudah berapa Saya lama? mulai mengajarnya Prof di 2020. Masih muda Oh, sekali. masih muda ya. Sudah ikut PPG, luar biasa ini. Ini luar biasa ini berarti. Baik, terima kasih Pak Firman. Kemudian berikutnya Bu Nur Anissa. Kedengaran suara saya ya, Prof ya? Ya, sudah masuk. Monggo. Baik, saya tempat mengajarnya dari SMA Negeri 1 Tanjung Harapan di daerah Tanjung Harapan, Kabupaten Pasir, Prof. Oh, ini yang dekat dengan ibu kota ya? Jauh sekali, Mas, Prof. Nah, kan katanya itu di daerah mana? Pasir juga itu toh? Penajam, Prof. Oh, Penajam. Beda lagi itu ya? Kurang lebih 2 jam ya? Masih 2 jam. Ya, tapi lebih dekat daripada ke Jakarta ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Nisa. Kemudian berikutnya Pak Agus Fahriyadi, SMAN 1 Batu Sopang. Monggo, silakan. Ya Pak, izin Prof untuk memperkenalkan diri, nama saya Agus Fahriyadi, tempat mengajar di SMA Negeri 1 Batu Sopang, lokasinya bertempat di salah satu tempat di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Ini rata-rata Bapak Ibu dari Kalimantan ini ya? Iya Pak. Oh gitu. Prof, semuanya. Oh, semuanya Kalimantan. Baik, terima kasih Pak Agus. Berikutnya Pak Muhammad Hadiran. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tempat mengajar di SMA Negeri 3 Longikis, Pak. Di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur juga. Di tempatnya Pak Hadiran sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Pak? Sementara ini belum, Pak. Karena baru sekolahnya. Ya. Jadi belum ya, belum menerapkan UMER. Baik, terima kasih. Berikutnya Pak Sahirudin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sehat semua. Alhamdulillah sehat. Baik, perkenalkan nama saya Sahirudin. Saat ini mengajar di SMK Nusantara Mandiri Kota Bontang. Tahun mengajar TMT tahun 2017. 2017, sekarang 2023, berarti 5 tahun ya Pak ya? 6 tahun ya. Benar, di sekolah Pak Sahirudin sudah memberlakukan KUMER? Untuk tingkat 10. Tingkat 10 ya. Kita sudah merdeka belajar. Untuk 11 dengan 12 masih kurtilas. Baik, makasih Pak informasinya. Berikutnya Bu Riadatul Furqoniah Siregar.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan diri, nama saya Ridatul Furkonia Siregar. Saya mengajar di SMA IT Sukses Generus Balikpapan. PMT mengajarnya mulai tahun 2016. Selisih 1 tahun ya dengan Pak Sairudin itu. Lebih senior setahun. Bu, di tempat itu sudah menerapkan kurikulum merdeka? Sudah, Pak. Nah, kelas berapa aja yang sudah? Kelas 10 dan kelas 11. Sudah lebih banyak kelasnya ya. Baik, makasih Bu. Berikutnya Bu Sri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handayani dari SMA 2 Tanah Grogol, Kabupaten Pasir juga, Prof. Ngajar di kelas berapa, Bu? Kelas 10 dan 11, Prof. Sudah pakai kumer ya? Sampun, 10-11. Baik, ini kalau sudah pakai kumer kan Bapak Ibu sebenarnya tinggal refreshing aja ini ikut PPG itu. Nah, karena sudah menerapkan kan tinggal apa yang ada di sekolahan nanti di-share dengan teman-teman terutama yang belum itu kan saling berbagi. Yang terakhir ini ketua sukunya Pak Khairul Anwar. Monggo Pak Khairul Anwar. Baik, terima kasih Prof. Mohon izin perkenalan Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Khairul Anwar. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Tanah Grogol, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Alhamdulillah saya ngajar sudah hampir 5 tahun 4 bulan Prof, dari tahun 2018 dan alhamdulillah sampai saat ini. Dan di sekolah kami sudah melaksanakan IKM atau kurikulum merdeka mulai tahun 2021 Prof. Sudah 2 tahun ya. Iya. Berarti sudah hampir semua kelas ya Pak ya? Iya Prof, mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Baik, terima kasih Pak Khairul Anwar. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenalannya, dan untuk selanjutnya nanti kita mudah-mudahan jam 10 ya maksimal selesai diskusi kita, sehingga nanti Bapak Ibu minggu ini biasanya istirahat atau tetap mengerjakan tugas-tugas Bapak Ibu? Istirahat. Biasanya istirahat Pak Prof. Yang penting nggak ada revisian, Prof. Iya benar. Ya, harusnya Bapak Ibu ini kan sudah, terutama yang sudah memberlakukan kurikulum merdeka, itu harusnya tidak ada revisi kan, karena apa yang diminta dalam tugas itu kan sudah dilakukan selama ini itu. Nah, ini saya juga minta maaf mengapa minggu, karena kemarin Sabtu juga ada acara, terus hari Jumat itu ada ujian dari dari pagi sampai siang di S2 maupun di S3 itu. Terus rencana siang nanti saya dengan teman-teman akan berkunjung ke luar negeri, sehingga minta maaf kalau pagi ini itu saya dengan Bu Nur, termasuk saya juga izin Bu Nur, itu Bu Nur minggu kita bisa bertemu enggak dengan mahasiswa. Alhamdulillah Bu Nur meskipun sangat sibuk, beliau meluangkan waktu untuk kita bersama. Terutama nanti Bapak Ibu diskusi kita pada fokus tugas 1-2, saya memang belum membaca ke semua dari yang sudah mengumpulkan tugas. Beberapa sampel yang sudah saya baca ya secara umum sebenarnya sudah cukup baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Baik itu yang berkaitan dengan tugas 1 maupun tugas 2. Tugas 1 itu analisis kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan atau di madrasah. Ini kebetulan tidak ada yang di madrasah ya. Kalau madrasah kan menggunakan istilah ya, kurikulum operasional madrasah itu. Bapak Ibu mungkin pertanyaan umum, sebenarnya di K13 itu juga ada sejenis KSOP atau KOM itu enggak itu ya? Ada Prof. Ada atau tidak? Kurikulum 13 itu. KOSP ada Prof. Ada ya? Ada Pak. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Ada ya? Ada Pak. Ya, karena saya itu sering mendengar ketika disebut KTSP, itu persepsi masyarakat sebagian ya, tidak semuanya, itu adalah identik dengan kurikulum 2006. Jadi ketika disebut KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan,
Maka kemudian orang itu persepsinya, oh ini kurikulum 2006 gitu kan. Padahal ternyata di kurikulum 2013, walaupun nanti dengan istilah yang sedikit berbeda, dalam kurikulum Merdeka, meskipun juga dengan istilah yang berbeda kan, sebenarnya esensinya juga sama, mengembangkan kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan. Dulu disebut KTSP, dalam Kumer itu ada kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu kalau menurut saya sebenarnya esensinya ya tidak jauh berbeda gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu diskusi tentang KSOP, KOM dan lain sebagainya sebenarnya kan sudah biasa juga itu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira untuk mengerjakan tugas satu, analisis kurikulum operasional satuan pendidikan, itu yang Bapak Ibu rasakan yang masih ada kendala itu di bagian apa itu? Kan tugasnya ada 2 itu ya. Nanti Bu Nur saya kira bisa memberikan masukan untuk kita bersama. Di bagian Prof, yang kalau saya pribadi sih yang saya bingungkan. Iya. Tugas Di 1. bagian ini Prof, kalau di LK1 itu bagian di bagian apa, ini Pak? Prof. Refleksi keselarasan antara visi, misi dan tujuan. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah membaca catatan saya ya, karena dari 10 orang itu kalau tidak salah ada 4 atau 5 yang sudah saya baca, kemudian saya beri catatan. Ya, apa istilahnya belum saya beri nilai itu karena kita perlu diskusi itu. Di antara catatan saya memang terkait dengan itu, analisis terkait dengan keselarasan visi, misi dan tujuan sekolah. Bapak Ibu ini kan kalau yang sudah memberlakukan kurikulum Merdeka berarti kan sudah punya dokumen KSOP ya. Sudah Bapak. Sekolah yang belum memberlakukan sekolahnya siapa? Pak Imam Syafi'i sudah. Pak Hadrian tadi, Prof. Pak Hadrian tadi yang belum melaksanakan IKS. Saya Pak. Pak Hadrian belum. Iya Pak, belum Pak. Kemarin yang dianalisis terus kurikulum dari mana Pak? Kan diminta untuk mencari dari sekolah yang sudah kurikulum Merdeka Pak. Gitu, ya memang betul. Kemarin kan petunjuknya itu Bapak Ibu yang sudah menerapkan punya dokumen, maka yang dianalisis adalah kurikulum operasional satuan pendidikan di sekolah masing-masing. Bagi yang belum dan belum ada dokumen bisa menggunakan dokumen kurikulum sekolah yang lain. Ini petunjuknya memang seperti itu, tidak ada masalah itu. Terus tadi ada satu persoalan analisis kesesuaian, keselarasan, rumusan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Memang saya baca Bapak Ibu itu di bagian itu narasinya atau deskripsinya itu mengulang kembali dari apa yang sudah dijelaskan di atas. Intinya sebenarnya kan Bapak Ibu itu diminta kira-kira rumusan visi, rumusan misinya itu sudah sinkron atau belum dengan rumusan visinya. Apakah rumusan tujuan pendidikan itu sinkron dengan rumusan misi dan visinya atau belum? Jadi lebih di sana kan analisisnya kesesuaian, kesinkronan kan. Jangan sampai nanti visi sekolah itu A, ternyata diterjemahkan dalam misinya itu B, tujuannya C. Ya, itu berarti kan tidak sinkron, tidak sesuai. Kira-kira nanti arahnya seperti itu. Itu Pak. Moga Bu Nur mungkin ada tambahan terkait dengan itu analisis tadi kesesuaian ya. Oke Pak, baik. Terima kasih Prof. Untuk LK1, meskipun saya belum banyak membaca yang tugas para mahasiswa, mohon maaf dari tanggal 5 sampai ini juga kita masih sibuk kegiatan sekolah nggak habis-habis, belum lagi kegiatan masyarakat. Jadi tapi setidaknya saya sudah membaca 2 dari mahasiswa, saya pun belum memberikan nilai. Ada yang sudah cukup lumayan, terus ada juga yang memang
antara visi, misi, dan tujuan itu seringnya terkadang karena kalau ini bukan apa ya, intinya kalau visi, misi, dan tujuan itu sudah sekolah yang merumuskan. Jadi Bapak Ibu memang tinggal mengambil dari sekolah itu. Cuman kadang sekolah itu sendiri belum pas ketika merumuskan antara visi, misi, dan tujuannya. Contoh yang paling mudah, saya ambil satu aja contoh yang udah ada di situ. Menggunakan kata yang langsung spesifik, religius, berkarakter, berprestasi. Mestinya memang di depannya harus ada kata terwujudnya insan pendidikan yang bagaimana, terwujudnya siswa yang ini gitu, ada religius, berkarakter, dan berprestasi. Nah, kalau itu visi, maka misinya kan merupakan langkah. Kalau visinya tadi itu kan kata-kata impian, cita-cita, nilai dari sebuah lembaga yang mendeskripsikan keinginan dalam jangka panjang. Sementara misinya itu mendeskripsikan rencana yang akan dilalui dalam mencapai visi itu. Nah, maka ketika kita sudah punya visi untuk terwujudnya insan sekolah yang religius, berkarakter, berprestasi, misalnya kita ambil contoh begitu aja, itu yang memang dirumuskan pertama adalah yang dari religius. Religius itu siswanya mau diapakan? Nah, mau dibentuk seperti apa religiusnya itu kalimatnya harus diungkapkan dengan jelas. Baru rumusan berikutnya berkarakter. Tidak harus satu. Misalnya religius itu boleh beberapa langkah yang dilakukan. Terus berkarakternya boleh beberapa langkah. Berprestasi pun juga demikian. Mau akademik, non-akademik. Tapi yang sering terjadi pada kemarin, kalau saya ini memang belum banyak membaca, baru 1-2 itu yang saya baca. Kalau yang PPG kemarin memang ada banyak yang belum pas, Prof, antara visi dan misi. Jadi kalau misal menaruh kata religius di depan, itu yang memang harus dijelaskan langkah pertama misinya itu ya dari religius dulu. Tapi kemarin itu ada beberapa yang bolak-balik. Malah yang dijelaskan berprestasinya dulu, religiusnya bahkan terakhir, ada berkarakter di depan, terus ada lagi nyusul karakter di belakang gitu. Jadi nanti setelah PPG ini, andaikan setiap tahun kan visi misi kadang diperbarui ya, tapi kalau memang sudah cocok dan klik itu biasanya sekolah tidak banyak melakukan perubahan biasanya. Tapi kalau selalu ingin update dan menyesuaikan dengan situasi kondisi dunia, biasanya memang selalu ada update visi misi. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa berperan bahwa oh begini loh cara menyusun visi dengan kalimat kalimat yang detail berisi, terus langkah-langkahnya itu kalau di visi biasanya kan menggunakan kata terwujudnya ya. Kalau di misi itu kita menggunakan kata me dengan huruf awalan me, meningkatkan, menggiatkan, terus membiasakan apa-apa yang dimaui dari visi misi itu, Bapak Ibu. Nah, sehingga tujuan antara visi misi dan tujuan itu nanti akan match, akan balance bahwa oh iya, kami punya visi religius, maka yang kita langkahkan religiusnya itu seperti apa? Membiasakan kegiatan sholat, ibadah sholat, terus apalagi meningkatkan pemahaman baca Quran atau apalah yang itu nanti mendukung dari religiusnya, berkarakternya, mau karakter yang bagaimana, yang disiplin, yang jujur, yang mandiri, seperti apa itu memang perlu dijelaskan secara jelas, konkret. Begitupun dengan berprestasi dalam hal apa yang ingin diraih pada masa periode visi yang dijadwalkan, yang dicanangkan itu. Demikian Bapak untuk LK1, karena saya belum banyak membaca dan belum bisa menilai, karena nanti kalau udah ini biasanya saya juga komen-komen di lamannya ya Bapak Ibu, jadi mohon maaf. Demikian Prof. Terima kasih Bu Nur. Jadi Bapak Ibu nanti pada bagian itu Bapak Ibu mencoba mencermati dengan rambu-rambu yang ada di dalam modul itu apakah rumusan visi, misi, dan tujuan yang ada di dalam dokumen kurikulum yang Bapak Ibu analisis itu ada keselarasan atau tidak, ada kesinkronan atau tidak, itu ya.
syukur tadi bisa mengkritisi rumusan misinya, visinya itu sudah pas atau belum, itu aja akan lebih bagus. Biar nanti kalau Bapak Ibu setelah selesai PPG menjadi tim inti perumus kurikulum operasional satuan pendidikan, itu sudah punya bekal yang memadai. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, itu saya juga melihat Bapak Ibu ketika analisis karakteristik sekolah dan kondisi sekolah, itu masih ada apa istilahnya, tumpang tindih antara unsur kekuatan, kelemahan, tantangan, dan ancaman. Kalau kekuatan, kelemahan itu adalah intinya adalah yang bersumber dari internal lembaga pendidikan. Baik itu berkaitan dengan peserta didik, dengan tenaga kependidikannya, guru dan tendik, sarana prasarana yang ada di sekolah, kepemimpinan, kepala sekolah, dan yang lain-lain. Yang intinya adalah bahwa kekuatan dan kelemahan itu adalah intinya bersumber dari apa yang ada di dalam lembaga pendidikan. Itu analisis SWOT itu ya, kekuatan dan kelemahan. Sedangkan nanti yang tantangan dan ancaman itu adalah yang bersumber dari luar. Kira-kira peluang ya, bahasanya peluang jangan tantangan. Meskipun juga ada yang menggunakan istilah itu. Peluang dan ancaman. Peluang itu adalah sumbernya dari luar lembaga pendidikan, dari eksternal. Ancaman juga dari luar, misalnya persaingan antar sekolah, terus kemudian apalagi itu ya, kondisi sosial masyarakat yang kurang mendukung, itu adalah ancaman itu. Terus kemudian kalau peluang itu misalnya perkembangan teknologi yang demikian canggih, itu merupakan peluang yang bisa dimaksimalkan untuk pengembangan mutu pendidikan atau perwujudan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Nah ini saya lihat masih sebagian Bapak Ibu itu overlap antara misalnya peluang dengan kekuatan itu ada yang masih overlap gitu ya. Demikian juga yang kelemahan dan ancaman itu ada yang masih overlap. Itu nanti bisa dicermati kembali biar nanti lebih bagus itu ya. Menambahkan Prof, izin. Jadi teringat apa yang belum saya sampaikan tentang peluang ancaman itu juga. Bapak Ibu ada yang sudah saya baca itu ada yang menggunakan kalimatnya itu kalau dipahami masih membingungkan. Jadi tidak langsung apa sih intinya seperti itu. Terus kalau menggunakan kata pertama mestinya ada yang kedua, ada yang ketiga gitu. Jadi kalau tidak berhenti pada pertama, lah yang keduanya itu mana? Nggak ada lanjutannya. Terus kalau ancaman itu kok ada pembelajaran student center kok malah dimasukkan di bagian ancaman. Harusnya kalau pembelajaran sudah student center itu kan justru itu kekuatan ya, karena sudah berjalan dengan baik, semua itu berfokus pada siswa, tidak lagi guru sentris gitu. Kenapa dimasukkan di ancaman? Nanti boleh dilihat lagi. Enggak gitu, Prof, karena sempat baca yang itu sih tadi. Makasih. Bapak Ibu bisa dipahami ya? Insya Allah, Prof. Nanti monggo. Walaupun mungkin belum saya koreksi, terus diperbaiki lagi, tidak apa-apa, sehingga nanti nggak perlu saya kembalikan untuk revisi kan, lebih cepat nanti. Maka yang sudah saya beri catatan, saya kembalikan, itu diperbaiki. Namun yang belum sempat saya koreksi dan juga Bu Nur koreksi, dilihat kembali nanti kalau belum pas diperbaiki biar nanti tidak usah revisi lagi, biar Bapak Ibu tidak tambah pekerjaan itu ya. Itu satu. Terus yang kedua Bapak Ibu mohon maaf ini tadi saya lupa menyampaikan, oleh pengelola tadi titip pesan bahwa ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas lokakarya ini sekaligus diniati untuk belajar UP. Karena Bapak Ibu mengerjakan tugas ini kan perlu membaca modul, perlu membaca pedoman-pedoman yang ada atau materi-materi PAI. Maka sekaligus itu untuk pendalaman materi walaupun kemarin Bapak Ibu sudah melewati itu. Biar nanti ketika UP itu Bapak Ibu jauh lebih siap. Karena sekali lagi memang
terutama berkaitan dengan kompetensi pedagogiknya itu banyak hal yang baru berkaitan dengan pemberlakuan kurikulum merdeka ini. Berbeda dengan yang angkatan 2022 kemarin, memang itu belum pakai Kumer, itu masih kurikulum 2013, sehingga materi-materi yang diujikan terutama kompetensi pedagogik itu dari kurikulum 2013. Nah, sementara ini nanti Bapak Ibu yang UP-nya itu akan lebih fokus ke kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Sehingga ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas itu nanti ibaratnya sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi banyak manfaat yang bisa diperoleh. Baik, terus berikutnya tugas 1, masih tugas 1. Itu saya lihat, atau Bapak Ibu ada yang mau mengungkapkan apa kira-kira kendala atau yang dirasa masih belum clear untuk tugas 1 itu? Assalamualaikum Pak, saya Pak. Oke, monggo Bu. Saya dapat catatan nih Pak, untuk pengorganisasian pembelajaran satu semester perlu dirinci materi yang diajarkan dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu semester. Oke. Masuk ke 1A atau 1B Pak, di sebelah mananya? Sebentar. Ini saya tampilkan aja. Ini tugas 1B ya Ibu ya. Nah, 1B ini memang setelah saya baca lihat itu Bapak Ibu masing-masing itu beda-beda itu. Jadi ada yang misalnya semester, kemudian struktur, keterangan, itu misalnya intrakurikuler. Keterangan itu hanya ditulis misalnya jumlah total jam, itu berapa, kemudian di jereng-jereng bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan seterusnya. Kemudian nanti untuk kokurikuler, untuk P5-nya itu, dan PPRA untuk yang di lingkungan Kementerian Agama, itu juga sama. Ekstrakurikuler juga sama, sehingga itu sifatnya yang membuat seperti itu ya simple gitu. Ada juga yang berusaha untuk menjabarkan. Nah, kalau menurut yang saya pahami, Bapak Ibu kan dulu pernah membuat program semester, program tahunan itu ya Bapak Ibu ya? Ya, ada Pak. Mungkin kalau kita analogkan sebenarnya hampir mirip-mirip ini untuk tugas menyusun program semesteran. Sehingga nanti misalnya Bapak Ibu ini mengampu mata pelajaran PAI dan budi pekerti di sekolah, maka nanti ini jangan hanya ditulis intrakurikuler, tapi intrakurikulernya itu topik-topiknya itu apa saja, masing-masing nanti diberi alokasi waktu berapa, terus kemudian nanti diberi jadwal ya, time schedule-nya itu Juli, Agustus, September, Oktober, dan seterusnya itu seperti apa. Kemudian guru PA itu dituntut untuk mengembangkan, melaksanakan membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau tidak Bapak Ibu? Bisa Pak. Tidak Pak? Tidak Bapak. Tidak. Oh, masa tidak? P5-nya nggak Pak? Iya, P5-nya. Tidak Bapak. Kalau kami P5-nya ada koordinatornya, dan yang seperti saya ini pembantu Pak, maksudnya bantu untuk mengkoordinasi siswa. Yes. Ya, nanti misalnya tidak secara spesifik, nah Bapak Ibu meskipun sebagai pembantu nanti kan perlu program P5-nya itu apa, itu nanti yang perlu dicantumkan. Terus kemudian ekstrakurikulernya PAI, kalau ekstra ada enggak Bapak Ibu? Ada Bapak. Ada Bapak. Misalnya ada BTK atau apa, misalnya seni Islami hadroh atau apa, FRM, FRM kalau di tempat kami Bapak. Nah, monggo itu sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing ini ditambahkan, sehingga nanti akan diberi alokasi waktu berapa, akan dilaksanakan di bulan apa. Jadi kalau saya pahami itu mirip-mirip seperti program semesteran itu. Itu Pak, nanti ya untuk pengorganisasian pembelajaran, ini kan namanya saya pengorganisasian pembelajaran untuk satu semester.
Nah, nanti kalau Bapak Ibu hanya menulis intrakurikuler, misalnya dapat alokasi 900 jam, terus nanti Juli berapa, ini berarti kan masih terlalu abstrak gitu, terlalu umum. Belum menjadi acuan untuk melaksanakan pembelajaran dalam satu semester. Nanti yang kegiatan co-kurikuler, yang co-kurikuler itu diterjemahkan dengan P5-nya itu, terus kemudian ekstrakurikuler di luar yang untuk P5. Saya kira begitu, Bu. Ini Bapak Ibu yang saya baca itu ya tadi sifatnya memang masih global gitu ya. Karena saya memaklumi di modul, ketika kita baca modul itu contohnya kebetulan kan untuk RA itu ya. Walaupun itu modulnya untuk PAI, Ya, tapi betul, Bapak. RA sehingga sedikit agak membingungkan. Atau mungkin Bu Nur monggo mungkin bisa menambahkan gimana Bu yang dipakai di sekolah-sekolah kira-kira seperti apa itu? Ya Pak, kalau saya sepakat dengan Prof bahwa itu memang mendekati dengan program semester. Kalau keterangan memang harus dicetakkan, dicetakkan, dijelaskan apa poin-poinnya itu apa yang akan dilalui. Jadi kalau hanya sekedar intrakurikuler terus sekian jam, nah intrakurikulernya itu kan ada banyak macam, terus kokurikulernya ada banyak macam kegiatan. Begitupun dengan ekstrakurikuler yang ada itu tidak harus ekstrakurikuler agama saja, tetapi ekstrakurikuler semuanya yang ada di sekolah itu bisa dimasukkan. Nah, terkait dengan P5 memang itu guru PAI itu sebetulnya terlibat dan mengikuti P5 itu secara utuh. Jadi bukan PAI berdiri sendiri seperti yang dipahami sebagian guru bahwa nanti PAI punya proyek sendiri, guru olahraga punya proyek sendiri, tidak seperti yang kita terapkan dan ilmu dari Puskurjar saat kita ada workshop nasional bersama beliau pakarnya itu menerangkan bahwa memang guru PAI, guru PJOK itu lebur jadi satu dengan guru kelas, dengan guru mapel yang lain semuanya. Kalau di SMP, kalau di SD mungkin kan guru kelas itu mengajar banyak mapel ya. Kalau yang beda hanya guru PAI sama olahraga. Nah, itu nanti ketika disusun, kalau di sekolah kami begini Bapak Ibu, kita mengambil plot waktu itu dalam 1 minggu, Senin sampai Jumat itu kita pakai P5. Ada juga mungkin yang ngeblok pada kita butuhnya berapa minggu, misalnya 3 minggu. Udah itu semuanya P5, bisa jadi seperti itu. Kalau di sekolah kami dalam 1 tahun kita mengambil proyek P5 itu setiap triwulan itu dengan per pekan itu ambil 1 pekan dari Senin sampai Jumat karena Sabtu Ahad kita libur ya. Jadi kita terlibat mulai dari perancangan sampai penyusunan, terus kegiatan. Jadi kalau misalnya saya ada di jam pertama di kelas 7, saya jam pertama di kelas 7. Nah saat itu yang sudah dirancang P5-nya saat itu, ya kita masuk di kelas itu, apa materinya saat itu. Nah terus begitu saya pindah jam di kelas lain, nah saat itu apa? Setelah itu jam ketiga, keempat itu apa? Kita mengikuti jadwal yang ada, kita main dalam satu aturan yang sama dengan guru-guru yang lain untuk P5-nya seperti itu. Memang nanti ada pembahasan P5 sendiri, tapi paling tidak panjenengan nanti memasukkan keterangan-keterangan itu sesuai apa isi dari kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikulernya ditulis lebih detail lagi, terus pembagian waktunya juga demikian, sehingga tidak hanya keterangan kegiatan 1 intrakurikuler sekian jam, tapi isinya apa itu kan belum bisa dipahami oleh kita. Demikian, Prof. Izin Bu, bisa Kak Prof saya share punya saya dulu biar jadi patokan kan takutnya. Saya sudah merincikan kan. Silakan. Prof ya, mudah-mudahan sudah mendekati betul. Izin Prof, saya menyampaikan bahwa di kurikulum Merdeka guru PAI itu cuma ajar suara 2 JP putus-putus. Prof. Suaranya putus-putus ini. Pak Firman, suaranya putus-putus. Satu seminggu sekali. Pak Firman. Nah, saya sudah Prof ini
Ya, Jelas sudah. Kak? Ya, baik. Silakan Pak Firman. Ini Prof, sudah izin detail sedikit ini ya. menjelaskan punya saya. Ini real yang terjadi di sekolah saya, Prof. Iya. Jadi kebetulan sekolah saya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Di tahun kemarin kami sudah menerapkan 3 proyek yang sudah P5 maksudnya ya, P5 di semester 1 atau semester ganjil itu ada 3 Prof. Iya. Suara demokrasi itu topiknya itu pemilihan ketua OSIS. Sudah kami jalankan sampai bulan Agustus. Nah, seperti ini Prof, saya cantumkan. Ini menyesuaikan dengan kalender akademik atau kalender pendidikan di sekolah kami di Kalimantan Timur, Prof. Iya, betul. Jadi di bulan Juli kami cuma ada 2 minggu, Prof. Jadi cuma ada 2 kali kami ketemu Nah, dalam satu minggu berarti 3 JP ya, Pak? 2 JP, Prof, sekarang di kurikulum merdeka. Cuma 2 JP. Oh, 2 JP. Ya, Satu sekarang JP-nya cuma 2 di jam. proyek, Prof. Iya, monggo lanjut. Jadi saya sudah menyusun ini, Prof, sesuai dengan kalender pendidikan yang saya dapatkan di waka kurikulum saya sampai bulan Desember, Prof. Seperti ini sih saya gambarkan. Jadi kebetulan di agama ini kan ada 5 elemen, ada Al-Quran dan hadis, ada akidah, ada akhlak, ada fikih sama sejarah peradaban Islam. Ada 5 bab ini, Prof. Yang sudah saya cantumkan. Gitu. Mungkin sudah mendekati betul Kak Prof atau masih? Iya, betul. Yang saya maksudkan juga dirinci seperti itu. Tadi Bu Nur juga menggarisbawahi, menegaskan. Jadi nanti jangan Bapak Ibu, karena sebagian saya lihat itu hanya intrakurikuler, misalnya dapat jatah 750 JP atau menit tadi ya, saya lupa itu, terus dirinci nanti Agustus berapa, Juli berapa, dan seterusnya, tanpa menguraikan keterangan itu terkait dengan tadi pokok-pokok bahasan di setiap elemen PAI-nya itu seperti apa. Ini saya kira yang kita maksudkan juga seperti ini nih Pak Firman ya. Cuma ekstrakurikulernya ini belum dimasukkan ya Pak? Ya belum Pak. Saya kebetulan sekolah kami kan ada Rohis, Prof. Saya cuma mencantumkan Rohis ini karena JP-nya nggak ada, Prof. Ya dianu aja, diberi sendiri, artinya di luar jatah yang ada itu. Karena ekstrakurikulernya kan ini, Prof, nggak masuk di kalender kalendernya sekolah kan, jadi itu di luar jam sekolah kadang. Ya, monggo, tapi itu aja dikira-kira itu disetarakan lah berapa JP kegiatannya itu, biar nanti terjadwal itu tetap dimasukkan kegiatannya apa, terus alokasi waktunya, pelaksanaannya di bulan apa, itu saya kira ditambahkan aja Pak, biar lebih lengkap. Meskipun nanti itu memang namanya ekstrakurikuler, artinya di luar jatah alokasi waktu di kalender akademik. Atau mungkin ada sekolah yang memasukkan ya, karena kondisi dan karakter masing-masing sekolah bisa beda-beda. Tapi yang jelas kalau yang sudah terjadwal itu memang yang intra dan co-kurikuler. Nah, ekstra itu nanti perlu ditambahkan, karena kalau tidak dimunculkan kan kita agak susah, atau ini akan dilaksanakan kapan, itu nggak bisa dipantau gitu. Baik, terima kasih Pak Firman, ini saya kira sudah memberikan. Sudah betul Kak Ibu? Ya udah bagus begitu. Cuman ekstra perlu dimasukkan ya Pak, biar nggak kosong. Pastilah ada ekstranya. Iya. Iya. Bisa di close. Nanti Pak Firman bisa berbagi dengan teman-teman yang lain ya. Di stop screen Pak. Siap. Saya izin stop. Terima kasih. Saya kira sudah memberikan gambaran yang lebih konkret ya dari apa yang kita diskusikan tadi. Baik Bapak Ibu, untuk tugas 1 saya kira sudah cukup ya. Kita akan beralih ke tugas 2. Ini izin bertanya sebentar, Prof. Monggo silakan. Mengenai tugas di bagian LK1B, nah itu kan seperti yang kita ketahui bahwa dalam kurikulum merdeka kelas 10 itu masuk pada fase E, sedangkan kelas 11 dan 12 masuk di masuk pada fase F. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah
Dan ini juga menjadi pertanyaan teman-teman. Saya rasa bagi teman-teman Bapak Ibu yang mengajar di kelas 11 mungkin akan kebingungan ketika mengisi pengorganisasian pembelajaran. Nah, itu yang digunakan bagaimana Prof? Apakah menyesuaikan dengan kelas yang kita ajar saja atau digabung? Karena kelas 11 dan 12 kan digabung dalam satu fase. Apakah itu harus menyesuaikan dengan kelas yang kita mengajar? Misalnya kita mengajar di kelas 11, berarti pengorganisasian pembelajaran cuma kelas 11 saja, tidak dimasukkan di kelas 12. Bagaimana Prof? Ya, baik Bapak Ibu, untuk tugas ini sebenarnya kan hanya sampel ya. Dalam arti Bapak Ibu hanya diminta minimal, itu minimal 1 semester. Kalau misalnya Bapak Ibu, wah ini kalau hanya 1 semester tanggung, mau buat sekalian berapa itu? 6 semester berarti ya. Nah, itu boleh itu Pak. Jadi minimal Bapak Ibu membuat 1 semester, karena asumsinya nanti kalau Bapak Ibu sudah punya pengalaman paling tidak membuat 1 semester, insya Allah nanti untuk mengembangkan yang semester-semester berikutnya, kelas yang berikutnya, itu insya Allah sudah bisa. Jadi ini sekedar sampel sebenarnya. Tapi itu tadi Pak, itu minimal 1 semester. Kalau Bapak Ibu mau membuat lebih juga boleh. Nah, yang dibuat kelas berapa? Misalnya Bapak Ibu mengajar kelas 11, itu apakah harus membuat di kelas 10? Saya kira enggak. Nanti Bapak Ibu, kalau bisa itu dari awal itu sudah diperkirakan yang nanti akan dipraktekkan oleh Bapak Ibu itu mana. Itu akan lebih bagus. Jadi mulai dari penyusunan program pembelajarannya ini, terus nanti analisis capaian pembelajarannya yang dipilih menjadi fokus, itu sebaiknya nanti diperkirakan yang akan dipraktekkan ketika nanti Bapak Ibu peer teaching sampai yang real teaching itu yang mana. Itu akan lebih bagus. Meskipun di luar itu juga nggak apa-apa itu. Misalnya Pak Agus ngajar kelas berapa Pak Agus? Kelas 11 Pak. Kelas 11 nanti membuat analisis pembelajarannya itu, pengorganisasian pembelajaran di kelas 11 semester 1 silakan, atau kelas 11 semester 2 boleh. Tapi kalau bisa tadi Pak diperkirakan kira-kira nanti yang akan dipraktekkan oleh Bapak Ibu, karena nanti kan berlanjut loh. Ini berlanjut sampai penyusunan modul ajarnya, berlanjut sampai pada penyusunan LKPD-nya, dan seterusnya sampai ya pokoknya yang nanti akan dipraktek lah. Itu akan lebih bagus. Meskipun itu tidak menjadi sebuah keharusan. Tapi lebih bagus kalau disinkronkan. Begitu Pak Agus? Baik Prof, terima kasih. Jadi nanti misalnya yang mengajar kelas 12, ngambil kelas 12 silakan. Yang ngajar di kelas 10 juga boleh. Monggo kalau masih ada, kalau tidak lanjut ke... Izin, Prof. Monggo Pak Imam. Di sekolah kami itu sudah menerapkan KUMER itu mulai 2020, Pak Ustadz. Nah kemudian itu digilir. Digilir artinya kayak saya guru agama yang semester 1 tidak, semester 2 iya, nanti semester semester 1 iya, semester 2 tidak. Apakah itu nanti semua kegiatan yang berkaitan dengan P5 itu dimasukkan gitu, nggak apa-apa Pak Prof? Di dalam penyusunan pengorganisasian pembelajaran ini nggak apa-apa dimasukkan seperti yang tadi sampaikan Bu Nur. Ini ternyata kan umumnya itu masing-masing guru tidak punya proyek sendiri, tapi itu merupakan kegiatan bersama, sehingga misalnya Bapak Ibu mencantumkan semuanya enggak apa-apa itu, termasuk tadi ekstrakurikuler meskipun bukan PAI dimasukkan, atau misalnya Bapak Ibu untuk yang kegiatan ekstra itu fokus untuk PAI, monggo silakan. Sekali lagi ini sebenarnya sudah sampel lah untuk menyusun pengorganisasian pembelajaran itu seperti apa yang benar itu, sesuai dengan panduan KUMER. Kalau P5 tadi umum ya Bu Nur ya. Jadi umum itu merupakan kolaborasi semua guru, maka nanti dimasukkan semua, saya kira bagus. Tapi aja Pak, per semester Pak Imam, nanti misalnya semester genap itu proyeknya apa, semester gasal apa, itu yang dimasukkan ya hanya yang semester genap atau semester gasal saja. Jangan untuk 1 tahun, karena ini kan namanya tadi Bapak Ibu menyusun itu pengorganisasian pembelajaran untuk semester. Maksudnya semester 1, semester 2, atau semester genap dan gasal. Sehingga nanti jangan sampai
materinya atau kegiatannya itu ngambil di semester berikutnya. Ini kan juga nggak pas. Ya, baik. Hanya satu semester Pak Imamul. Baik, baik Pak Prof. Terima kasih. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Yang berikutnya terkait dengan tugas 2. Tugas 2 kira-kira apa Bapak Ibu yang belum clear itu? Tugas 2 itu terkait. Tugas 2. Yang bagian tengah. Tugas 2 itu kan LK1, LK2A. Suaranya mengecil, Prof. Suaranya kok mengecil, Prof. Oke. Pripun, Bu? Sekarang udah jelas? Di tempat kami masih kecil, nggak tahu di tempat teman-teman yang lain. Masih jelas sekali Bu. Jelas saja Bu. Jelas saya berarti yang. Iya. Oke. Padahal udah full. Ya, monggo Prof. Saya dengarkan. Ini untuk tugas 2 LK2A Bapak Ibu, komponen capaian pembelajaran. Bapak Ibu yang diminta nanti menganalisis rasionalitas mata pelajaran, tentu yang dipilih PAI dan budi pekerti. Ini saya kira kan tidak sulit ya. Nanti Bapak Ibu membaca penjelasan yang ada dalam dokumen kurikulum, terus kemudian nanti Bapak Ibu meringkas lah, jangan dimasukkan semua. Nanti kalau dimasukkan semua kan cukup tebal itu halamannya, cukup banyak. Maka nanti Bapak Ibu ambil poin-poin inti apa sih yang menjadi alasan tentang kurikulum PAI, kurikulum Merdeka PAI itu. Terus yang kedua, tujuan mata pelajaran PAI dan budi pekerti ini juga tinggal membaca dalam dokumen kurikulum, terus nanti dijelaskan di sini. Boleh juga diambil intinya itu ya. Terus karakteristik saya kira juga begitu. Nah ini nanti Bapak Ibu capaian dalam setiap fase mata pelajaran. Ini Bapak Ibu berarti yang perlu dijelaskan, ini Bapak Ibu ngajarnya di SMA, SMK. Ini berarti fase E dan fase F. Nah, nanti yang dijelaskan cukup itu aja Bapak Ibu. Nggak usah ngambil dari yang fase A, B, C, D. Jadi nanti untuk yang di sini cukup yang E dan F. Nah, kemudian untuk berikutnya, ini nanti capaian dalam setiap fase mata pelajaran menurut elemennya. Misalnya Bapak Ibu di fase E, elemen Al-Quran itu apa, elemen akidah apa, akhlak apa, dan seterusnya. Kalau ini tadi elemen yang sifatnya umum, maaf CP yang sifatnya capaian pembelajaran yang sifatnya umum, pada fase Bapak Ibu tugas, SMA, SMK, kalau ini nanti sudah dikaitkan dengan elemennya tadi. Saya kira ini LK2A tidak ada masalah lah ini ya. Nah, mungkin yang sedikit agak membingungkan ini, analisis capaian pembelajaran fase elemen keluasan dan kedalaman. Fasenya ini Bapak Ibu berarti E dan F, kemudian elemennya akidah, terus akhlak, Al-Quran, hadis, dan seterusnya, CP-nya tinggal kutip. Nah ini sekarang apa isi tentang keluasan dan kedalaman itu? Yang Bapak Ibu pahami apa itu? Kata kerja, Prof. Hah? Setiap kata kerja. Setiap kata kerja. Kata kerja yang mana Bu? Yang pada capaian pembelajaran. Iya, enggak maksud saya. Ini kan nanti Bapak Ibu analisisnya kan ada 2, keluasan dan kedalaman kan? Yang kata kerja itu yang mana? Mungkin contohnya gini, Prof. Mungkin kan di capaiannya kan si peserta didik dapat menganalisis Al-Quran dan hadis tentang materi ini. Itu CP-nya, Prof. Jadi nanti di bagian keluasannya peserta didik dapat membaca dengan baik sesuai dengan makharijul huruf. Yang kedua, misalkan dapat menghafalkan Al-Quran dan hadis. Nah, itu gitu sih kayaknya Prof saya. Iya. Yang ketiga, dapat apa nih mencari asbabun nuzul dari ayat tersebut. Nah, sekarang kalau kedalamannya Pak Firman? Kalau kedalamannya, nah ini kemarin saya masih bingung di sini, Prof, antara bedanya keluasan sama kedalamannya. Ini coba kita lihat
panduannya sesuai dengan di buku apa itu modulnya itu seperti apa itu. Karena memang saya membaca contoh di modul itu juga dalam tanda petik mungkin agak sedikit juga membingungkan juga ya Bapak Ibu ya. Ini aspek keluasan dan aspek kedalaman ini dari tabel ini. Nah, pengertian keluasan itu adalah cakupan materi yang berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pelajaran. Nah, contoh keluasan itu misalnya materi zakat, isinya apa? Berkaitan dengan pengertiannya, berkaitan dengan hukumnya, dalil, cara pembagian, hikmah zakat. Kalau ada juga yang mengelompokkan keluasan itu nanti bisa dilihat dari pengelompokan materi, ada materi faktual, ada materi konseptual, ada prosedural, materi metakognisi, dan seterusnya. Tapi kalau saya memahami memang keluasan itu cakupan materi. Ruang lingkup materinya itu meliputi apa? Itu adalah keluasan. Nah, apa bedanya dengan kedalaman? Kalau kedalaman itu menyangkut tentang tingkat kompetensi yang dituntut dalam CP. Misalnya berbicara tentang pengertian. Itu kan nanti sama-sama ada materi zakat SD, SMP, SMA. Itu dari sisi tingkat kedalaman materi beda atau sama Bapak Ibu? Beda, Pak. Beda. Beda. Di mana bedanya? Di bedanya di sini nih tingkat kompetensi yang dituntut. Kalau SD nanti sekedar mengenal zakat itu apa, hafal tentang pengertian zakat, misalnya ya SD kelas bawah. Nanti SMP tidak cukup kalau hanya sekedar mengenal atau mengingat ya, kalau taksonominya belum itu. Tapi SMP itu sudah harus memahami. Nah nanti tingkat SMA harus bisa menganalisis definisi zakat misalnya. Jadi sama-sama berbicara tentang pengertian atau definisi, itu nanti tingkat kedalamannya beda. Yang satu itu sekedar mengenal, yang satunya sudah memahami, yang satu sudah bisa menganalisis lebih lanjut itu. Itu saya memahami ini analisis keluasan dan kedalaman itu adalah seperti itu. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau keluasan ini arahnya ke cakupan materinya itu meliputi apa saja. Kemudian nanti kedalaman ini kira-kira level kemampuan yang dituntut dalam CP itu sampai di mana. Kalau SMA rata-rata tingkat apa Bapak Ibu? Menganalisis. Tingkat menganalisis, mengevaluasi. Maka nanti jangan sampai ketika Bapak Ibu merumuskan indikator tujuan pembelajaran itu banyak menyebutkan, menjelaskan. Itu nanti levelnya SD itu. Nah, SMA itu yang lebih banyak menganalisis, menguraikan, mengklasifikasi, misalnya seperti itu. Mengevaluasi, dan seterusnya. Kira-kira itu yang saya pahami begitu, Pak. Biar nanti lebih mudah membedakan antara apa sih analisis keluasan dan apa itu analisis kedalaman. Jadi keluasan itu Bapak Ibu menjelaskan berdasarkan CP dalam elemen tertentu, itu kira-kira materi ruang lingkup materinya itu meliputi apa saja. Oh ini materinya hanya berupa faktual saja. Atau materinya mencakup materi yang faktual, konseptual, dan juga prosedural. Karena ada materi tentang bagaimana tata cara menghitung besarnya zakat misalnya itu ya. Terus kedalamannya ini tingkat kemampuan yang dituntut ini sudah pada level kemampuan menganalisis misalnya. Itu kok saya memahami seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ini nanti akan menjadi dasar ketika Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran sebelum nanti membuat modul ajar. Biar tujuan pembelajarannya itu dari sisi cakupan materi dan kedalamannya nanti sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran. Jangan sampai nanti CP-nya itu sudah menuntut kemampuan analisis, Bapak Ibu ternyata ketika merumuskan tujuan itu banyak yang masih memuat kemampuan berpikir tingkat rendah. Ini nanti arahnya analisis ini sebenarnya membantu Bapak Ibu ke sana. Moga Bu Nur mungkin ada tambahan atau yang saya jelaskan nggak pas mungkin bisa dibetulkan gitu ya. Karena ini Bu Nur yang betul-betul berpengalaman itu di lapangan itu. Enggak juga.
Kalau saya juga idem ya Pak ya dengan pendapat Prof. Karena yang namanya keluasan dengan kedalaman itu memang berbeda. Jadi cakupannya kalau keluasan itu memang kalau Bapak Ibu mempelajari tentang materi-materi yang 4 dimensi itu Bapak Ibu ya, sudah pada memahami ya Bapak Ibu? Dimensi faktual, konseptual, metakognitif barang itu sudah ya Bapak Ibu? Halo? Belum, Bu. Belum. Itu udah konsep lama ya. Mungkin Bapak Ibu bisa baca-baca, lihat-lihat tentang 4 konsep pengetahuan itu, 4 dimensi, itu nanti bisa dibaca-baca, dicari informasinya tentang itu, karena untuk keluasan diantaranya mencakupi itu, 4 dimensi materi, pengetahuan konseptual itu juga faktual, terus apa itu metakognisi, satunya apa Prof, satunya tadi? Prosedural, Bu. Prosedural. Nah, itu. Jadi kalau kedalamannya itu memang lebih kepada kompetensi apa yang dibutuhkan. Nanti kita akan tulis secara rigid kompetensi-kompetensi yang menjadi tuntutan pada CP itu. Misalnya Al-Qur'an hadis ya. Di CP itu tersebutkan bahwa Al-Qur'an dan hadis peserta didik kita mengambil elemen Al-Qur'an misalnya, ambil elemen Al-Qur'an. Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Qur'an dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Qur'an, serta hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan seterusnya itu. Nah, keluasan materinya Bapak Ibu bisa mengambil tentang ini, materi Qur'annya tentang yang apa, terus hadisnya, tapi kalau di sini udah dijelaskan tentang etos kerjanya ya, yang diambil tentang etos kerja, membiasakan sikap kompetitif, itu nanti bisa ditulis seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Sukiman tadi. Terus untuk kedalamannya nanti meliputi kompetensi, artinya dengan KKO yang tepat, dari CP itu dijabarkan sesuai dengan KKO-nya lebih detail lagi. Sehingga kita akan tahu, oh yang diminta tagihan pada CP ini kedalamannya seperti ini. Sehingga akan lebih menguatkan apa yang diminta oleh CP itu tadi. Saya kira tidak beda, Prof. Saya memahaminya juga demikian selama ini. Nggih. Suaranya. Ya, terima kasih Bu Nur atas tambahannya. Mudah-mudahan semakin jelas bagi Bapak Ibu ya. Ini sampel saya tunjukkan contoh dari pekerjaan Bapak Ibu. Saya tidak menyebutkan nama, ini namanya siapa ini. Nah, ini sekedar contoh ya. Ini kan Bapak Ibu fasenya fase E, kelas 10. Terus kemudian elemennya Al-Quran hadis. CP-nya kan Bapak Ibu ini tinggal mengutip ya, tinggal mengutip dari dokumen kurikulum yang diterbitkan oleh tim Puskur dari Kemendikbud. Nah, kemudian keluasan kedalaman. Nah, ini saya membacanya masih agak bingung, ini bedanya apa ini? Ini kok seperti yang satu itu rumusan indikator, yang satu rumusan tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, ini saya kira kok menurut saya kurang pas. Maka nanti Bapak Ibu biar lebih mudah dipahami, nanti di keluasan ini Bapak Ibu coba memetakan materi yang di ruang lingkup cakupan materi dalam rumusan CP itu meliputi apa saja. Kemudian nanti yang di sini, yang kedalaman, Bapak Ibu menganalisis tingkat kompetensi sesuai dengan taksonomi Bloom. Itu kira-kira meliputi apa saja. Misalnya ini ya, ini Bapak Ibu rumusannya ini membaca, menjelaskan, menerapkan. Kira-kira ini sudah sesuai dengan tuntutan CP atau belum Bapak Ibu? Belum, Pak. Nah, belum. Kalau hanya berhenti di sini ya, karena di CP-nya kan jelas ini. Menganalisis ayat Al-Quran. Terus memang ada menghafal. Nah, ini berarti kemampuannya meliputi ini. Terus apalagi? Menyajikan konten. Kalau menyajikan ini aspek apa Bapak Ibu? Kalau mengajikan
Kan ada aspek pengetahuan, aspek sikap, ada aspek keterampilan. Kalau menyajikan Tampilan. tampilan. Habis Terus Prof, cuma 3. ya 3 ya. Lah ini meyakini ini ada. Oh iya ada ya. Meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Membiasakan. Membiasakan. Berarti ada aspek sikap juga. Maka nanti Bapak Ibu sekali lagi untuk aspek keluasan nanti kira-kira Bapak Ibu menjelaskan berdasarkan pencermatannya terhadap perusahaan CP, ruang lingkup materinya itu meliputi apa saja. Kedalaman nanti dilihat dari itu tingkat kemampuan berpikir atau tingkat keterampilan yang dituntut atau kemampuan sikap. Kalau membiasakan itu kira-kira sikap level berapa Bapak Ibu? Dari taksonominya Caldwell itu. Anak terbiasa berperilaku jujur misalnya. Itu adalah paling tidak level 3 ya dari Caldwell itu. Valuing itu menerima dan membiasakan diri untuk melakukan perilaku-perilaku yang positif atau yang baik. Nah, kemarin saya yakin Bapak Ibu di pendalaman materi pedagogik itu sudah didiskusikan untuk taksonomi Bloom itu, baik untuk yang sikap, pengetahuan maupun yang keterampilan. Nah, ini tinggal menerapkan, menggunakan teori tersebut untuk melakukan analisis ini. Saya kira begitu Bapak Ibu ya. Iya. Izin Prof nanya lagi Prof. Oke, monggo silakan. Prof, kalau kan ini kan kalau kita mau urutkan, izin Prof. Jadi kan di elemen itu kan Prof ada 5. Kalau mungkin saya cuma nanti kalau misalkan nih Prof kita pilih Fikito, jadi Fikito yang kita nanti cari kedalamannya sama keluasannya. Boleh Prof ya? Ada ketentuannya minimal berapa elemen Bapak Ibu? Di situ 5 semua Prof. Enggak, maksudnya 5. 4 atau 5? 5 Prof. Terus Bapak Ibu minimal di petunjuknya itu ngambil berapa itu? Untuk dianalisis. Kalau tidak salah 2 ya. Nah. Berarti 2 elemen Prof ya? Dua yang dipilih itu seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu sebaiknya apa yang dikerjakan untuk tugas 1, LK1 sampai nanti terakhir itu bersambung. Karena kalau bersambung nanti Bapak Ibu akan lebih beruntung. Karena misalnya begini, misalnya sudah dianalisis tadi capaian yang dipilih itu dari elemen yang akan nanti diajarkan, dipraktekkan. Sehingga nanti itu kan membantu Bapak Ibu dalam proses tahap berikutnya, merumuskan tujuan, merumuskan materi, strateginya, sampai nanti sistem penilaiannya. Itu kalau bisa Bapak Ibu memilih dari fase elemen yang nanti akan dipraktekkan. Memang Bapak Ibu tidak dituntut semua elemen, walaupun mau membuat semua itu juga akan lebih bagus. Tapi fokusnya nanti yang tadi akan dipraktekkan baik ketika pin teaching maupun yang real teaching. Maka diperkirakan Bapak Ibu kira-kira nanti akan praktek pembelajaran itu bulan apa, terus kemudian nanti materinya pas apa, begitu itu saya kira perlu diperkirakan itu ya. Biar itu tadi loh, lebih hemat waktu. Meskipun nanti membuat berbeda juga boleh, tidak masalah. Begitu Pak Firman ya. Siap Prof. Bapak Ibu ini sudah jam 10:04, sementara saya kira cukup ya. Mungkin Bapak Ibu ya biar istirahatnya lebih panjang, Bu Nur juga mungkin ada kesibukan. Ini juga saya mau siap-siap berangkat ke bandara nanti gitu ya. Diamanilah Prof, semoga selamat sampai tujuan pulang kembali ke tanah air. Ini terima kasih. Dan kita semuanya sehat ya. Amin. Mungkin Bu Nur ada tambahan Bu Nur, monggo sebelum kita akhiri. Sudah Prof, intinya kalau Bapak Ibu mengerjakan tolong dicermati agar tidak banyak melakukan revisi dan kami tidak banyak catatan di komentarnya. Baik Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu
misalnya Bapak Ibu itu sudah baik, itu yang senang tidak hanya Bapak Ibu, saya pun senang. Kalau nanti kan misalnya saya memberi catatan itu sudah satu pekerjaan, kembalikan, nanti harus ngoreksi lagi kan. Betul. Nah, kalau Bapak Ibu buatnya baik, saya dan Bu Nur nggak perlu membuat catatan, jadi satu tahap itu selesai. Jadi semuanya menyenangkan. Gitu ya. Terima kasih karena waktu sudah menunjukkan jam 10:04 ya. Semoga kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih.